Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Venita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 6 kelas 4 dengan tema puisi. Di tema 6 ini kita akan mempelajari ada pengertian puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis sajak, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, kemudian langkah-langkah dalam menulis puisi, serta menjelaskan isi puisi atau amanat. Nah, sebelum ke materi, amatilah dan bacalah puisi di bawah ini. Kalian memperhatikan Bu Venita membaca puisi yang berjudul Cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke. Nah, dari puisi yang tadi Bu Venita baca, ini puisi berjudul tentang cita-citaku. Nah, di sini ada pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi rima, irama, makna, penyusunan bait, dan larik. Nah, puisi ini juga merupakan karya sastra ekspresi atau curahan isi hati penyair atau penulis puisi yang ditulis dengan bahasa yang indah serta mengandung makna. Nah, pengarang atau penulis puisi itu disebut penyair atau pemuisi. Oke, ada beberapa unsur dalam puisi. Yang pertama rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang. Biasanya rima berada di akhir baris atau larik. Nah, rima biasanya juga disebut juga huruf terakhir pada setiap baris puisi. Nah, dan pada umumnya rima berpola AB, AB. Kalian bisa lihat yang Bu Venita panahkan itu huruf terakhir dari setiap baris kata. Contohnya itu depan. Nah, depan itu kan belakangnya huruf N. Kemudian baris yang kedua guru. Kata terakhirnya U. Guru huruf terakhirnya adalah U. Kemudian baris keempat, baris ketiga itu depan. N belakangnya. Kemudian ilmu belakangnya adalah huruf U. Kemudian baris selanjutnya cita-cita belakangnya itu A. Nah, kemudian baris selanjutnya ilmu. Huruf terakhirnya adalah U. Kemudian selanjutnya saja. Belakangnya A. Dan cita-citaku belakangnya U. Nah, pada umumnya rima berpola AB, AB. Seperti itu. Nah, kemudian yang unsur dalam puisi yang kedua yaitu irama. Irama itu adalah ritme atau pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut pengucapan. Jadi tadi Bu Venita baca ada yang pelan, ada yang lantang. Gitu. Jadi membaca puisi itu harus ada iramanya, enggak datar gitu. Tapi harus ketika itu menegaskan kata, berarti harus dengan kata yang tegas. Apabila itu suaranya lirih, maka suara yang digunakan adalah pelan. Seperti itu. Kemudian unsur dalam puisi yang ketiga yaitu bait. Nah, bait ini merupakan gabungan beberapa baris. Nah, bisa kalian lihat ya, dari anganku melayang ke masa depan. Itu baris pertama. Baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Kemudian baris ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Itu baris ketiga, kemudian baris keempatnya, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, ini adalah bait ke-1. Nah, biasanya satu bait itu ada 4 baris. Nah, kemudian di sini ada 4 baris lagi yaitu bait kedua. Jadi, puisi di samping memiliki berapa bait anak-anak?
Ya, betul, 2 bait. Nah, unsur dalam puisi selanjutnya yaitu baris atau larik. Nah, baris atau larik dalam puisi adalah satu kata atau sekumpulan kata yang disebut oleh penulis. Jadi, anganku melayang ke masa depan itu satu baris atau satu larik. Aku ingin menjadi seorang guru itu satu baris, berarti baris kedua. Seperti itu ya. Jadi di dalam puisi Cita-Citaku ini ada berapa baris atau larik anak-anak? Ya, betul, ada 8 baris atau larik. Nah, kemudian unsur dalam puisi selanjutnya yaitu makna atau pesan. Nah, makna atau pesan dalam puisi adalah pesan yang ingin disampaikan penulis untuk pembaca. Nah, biasanya pesan berisi nasihat atau anjuran. Nah, pesan yang ada di dalam cerita ini adalah atau puisi ini adalah kita harus berusaha meraih cita-cita dengan belajar dengan sungguh. Nah, kemudian adalah jenis-jenis sajak. Nah, jenis-jenis sajak ada 4. Ada sajak silang yang berbunyi A, B, A, B. Kemudian ada sajak peluk yang berbunyi A, B, B, A. Artinya, baris pertama itu dengan baris terakhir itu sama huruf belakangnya. Sedangkan yang kedua dan ketiganya itu sama. Berbeda dengan yang pertama dan keempat. Kemudian ada sajak pasangan dan juga ada sajak terus. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama tempo atau cepat lambatnya pengucapan kata. Yang kedua irama atau panjang pendeknya bunyi atau keselarasan bunyi. Dan yang ketiga adalah mimik wajah atau ekspresi. Nah, ada juga langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, pilihlah tema yang menarik. Kemudian, carilah sumber tema sesuai dengan pilihan tema kalian. Dan yang ketiga, cermati objeknya. Kemudian, catatlah objek sebagai bahan penulisan puisi. Selanjutnya, tentukan sajak yang akan digunakan. Apakah sajak terus, atau sajak pelukan, atau sajak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kalian setelah menentukan sajak, kalian deskripsikan atau gambarkan objek-objek yang telah kalian amati itu ke dalam suatu barisan atau larik, kemudian yang menjadi sebuah bait puisi. Kemudian juga gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat agar lebih memperindah isi puisi. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan makna isi puisi atau amanat. Adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi agar ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Nah, untuk dapat menjelaskan isi dari sebuah puisi, yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, memahami tema puisi. Nah, berisi tentang tema apa? Cita-cita, pendidikan kah, atau teman kah, atau sekolah. Tuh. Kemudian yang kedua, memahami makna kata dari puisi. Nah, untuk memahami makna kata puisi ini kalian bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contoh puisi yang tadi sudah Bu Venita bacakan dan kalian sudah mencermatinya. Nah, isi yang terkandung dalam puisi Cita-Citaku adalah seseorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang guru karena baginya seorang guru adalah pejuang dan orang yang paling berperan mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dia memotivasi dirinya untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menjadi seorang guru. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai. Di sini ada beberapa tugas. Tugas yang pertama yaitu mencatat materi atau bahasan pada video tersebut. Boleh di-print PowerPoint-nya, kemudian ditempel di buku catatannya. Dan membuat puisi dengan judul Cita-Citaku. Isi puisi harus sesuai dengan cita-cita kalian ya. Ada yang mau jadi polisi, berarti puisinya itu berisi tentang
cita-cita kalian ingin menjadi polisi atau lain sebagainya, pokoknya sesuai dengan cita-cita kalian. Nah, terus puisi itu harus hasil karangan sendiri, nggak boleh nyontek, terus nggak boleh lihat di Google, pokoknya harus sesuai dengan karya kalian sendiri. Begitu tugas menulis puisi dikirim kembali ya ke classroom untuk Bu Venita nilai sebagai nilai keterampilan. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.